Dan mesa tumitule ada orang Yahudi yang mencoba bertanya kepada seorang waliullah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang Yahudi ini merendahkan Rasulullah. Dia mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu lebih hebat daripada Rasulullah. Kenapa? Karena Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam itu dalam riwayat kita dapati bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia. Sementara dalam riwayat kenabian Rasulullah tidak pernah kita mendapati itu. Lalu bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab pertanyaan orang Yahudi ini? Maka kemudian dia mengatakan kepada orang Yahudi ini, "Panjolok mau mesa kubur, tunjukkan saya kuburan yang paling tua. Tunjuklah satu kuburan yang paling tua, maka saya akan menghidupkan orang yang meninggal dunia itu." Maka orang ini tersebut menunjuk satu makam yang paling tua. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Kum biiznillah, qama yakumukum." Ya, berdirilah, jadilah manusia kembali. Maka orang yang ratusan tahun telah meninggal dunia dalam kuburnya itu berdiri dan bangkit dan hidup seperti apa yang diinginkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kepada orang itu, "Ilmu saya tidak sebanding dengan ilmunya Rasulullah. Kalau saya dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah adalah sesuatu yang mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan a'addaha li liqa'ihi zakhara. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Ala ma akmalta lana min dinil Islam, wa nusalli wa nusallimu ala nabil huda wa rahmah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak berawal dan yang tidak berakhir. Bahwa sesungguhnya Allah yang memiliki segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah menciptakan akhir, tapi Tuhan tidak berakhir. Allah menciptakan permulaan, menciptakan awal, tapi Allah tidak berawal. Hadirin wal hadirah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat bukan kepentingan Rasulullah. Membaca salawat adalah kepentingan bagi yang membacanya. Bahwa sesungguhnya perintah di dalam agama sejatinya dilakukan oleh manusia bukan karena perintah itu. Orang sholat bukan karena sholat. Orang puasa bukan karena puasa, tetapi orang salat karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya hadirin, mengapa Allah menciptakan kebaikan, ketika itu juga bersamaan Allah menciptakan dosa, sebagai sebuah tanda bahwa pengabdian, penyembahan, dan amal yang dilakukan oleh manusia tidak menambah derajat Tuhan. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia berbuat dosa, tidak mengurangi derajatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini, kita bisa melihat satu perintah Tuhan tentang
perintah berwudu. Ada orang yang berwudu karena dia mau melaksanakan salat wajib, di mana posisi wudu ini adalah syarat orang untuk melaksanakan salat wajib tersebut. Ada orang yang berwudu karena dia mau ke pasar. Ada orang yang mau belajar sehingga dia berwudu, di mana posisi wudu adalah posisi sunnah yang untuk dilakukan adalah sebuah kebaikan. Ada orang yang berwudu bukan untuk sholat, bukan juga untuk belajar, tidak juga karena dia ingin tidur, tetapi karena dia merasa bahwa wudunya batal, maka dia berwudu untuk memperbaharui wudunya. Lalu yang keempat, ada orang yang berwudu bukan karena wudunya batal, bukan karena ingin sholat, tetapi dia berwudu karena wudu itu sendiri sebagai satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dalam kehidupan manusia, sehingga kita menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar dari jangkauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Tuhan menyapa manusia, sehingga ketika Allah menyapa kita, adalah sapaan Tuhan itu datang dalam bentuk nikmat menurut manusia. Ada juga sapaan Allah yang mungkin datang menurut kita adalah musibah. Tapi yakinlah bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki dalam diri manusia itu adalah semata-mata kebaikan kepada umat manusia. Terkadang manusia yang menganggap itu sesuatu yang tidak baik, tetapi kemudian sesungguhnya itu adalah baik dalam pandangan Allah. Sehingga hadirin, dalam kaidah-kaidah kesufian, bahwa Allah memerintahkan kita berdoa, sehingga kemudian ketika manusia berdoa itu, bukan berarti kemudian Allah akan menjawab doa atau permintaan di antara manusia itu menurut kehendak manusia. Karena jika Allah menjawab kehendak kita menurut kehendak manusia, maka bisa jadi kemudian Tuhan juga akan memberikan jawaban dari doa yang pernah kita ucapkan yang berbanding terbalik dengan keinginan manusia di masa-masa yang akan datang. Ada orang yang berdoa ketika seorang pemuda mencintai seorang wanita, lalu dia berdoa agar Allah mempertemukan jodohnya. Lalu 10 tahun kemudian dia membenci wanita itu, lalu kemudian dia berdoa agar Allah memisahkannya. Itulah sebabnya hadirin, doa itu adalah cara kita untuk menyapa Allah. Dan ketika apa yang kita doakan itu terkabulkan, bukan karena doa itu, tapi memang itu karena irada, takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya hadirin, ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, dia tumitul dari Nabi Musa alaihissalam, ya Nabiullah, apakah Allah itu pernah tidur? Maka mendengarkan pernyataan ini, mendengarkan pertanyaan ini, maka Nabi Musa tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tetapi dia memberikan gambaran hadirin, ma'alai mesa perumpamaan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, apakah engkau pernah tidur? Lalu kemudian Allah mengatakan, ya Musa, ambillah 2 buah gelas yang berisi air. Lalu Musa mengambil 2 buah gelas yang berisi air itu, lalu dipegang oleh Musa dalam jangka waktu 1 jam, 2 jam. Pernah satu ketika Musa itu terlelap, sejenak saja, lalu kemudian air itu bergoyang, lalu kemudian jatuhlah sebahagian air itu ke lantai. Lalu Musa tersadar kembali, lalu kemudian berjalan waktu 3 jam, 4 jam dan seterusnya. Lalu kemudian Musa tidak tahan, akhirnya dia mengantuk. Dan ketika dia tertidur, maka gelas itu jatuh ke lantai dan pecah. Lalu kemudian airnya berantakan, lari kemana-mana. Lalu kemudian Allah mengatakan, ya Musa, itulah yang akan terjadi terhadap alam ini. Itulah yang akan terjadi terhadap dunia ini, seandainya Allah itu pernah tidur. Maka peristiwa ini memberikan gambaran bagaimana Tuhan itu tidak pernah tidur seperti manusia. Harus kita menyatakan bahwa Allah itu adalah maha hidup.
Itulah yang dinamakan tidak berawal dan tidak berakhir. Metodologi kita dalam memahami agama ini, tidak selamanya Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang termasuk dalam logika kita. Tapi agama ini mengatakan kepada kita, apala ta'qilun, apakah engkau tidak memikirkan? Apala tatadabbarun, bagaimana kita mentadabburi daripada Al-Quran ini. Dan mesa tumitule, ada orang Yahudi yang mencoba bertanya kepada seorang waliullah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang Yahudi ini merendahkan Rasulullah. Dia mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu lebih hebat daripada Rasulullah. Kenapa? Karena Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam itu dalam riwayat kita dapati bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia, sementara dalam riwayat kenabian Rasulullah tidak pernah kita mendapati itu. Lalu bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab pertanyaan orang Yahudi ini? Maka kemudian dia mengatakan kepada orang Yahudi ini, "Panjolok mau mesa kubur, tunjukkan saya kuburan yang paling tua. Tunjuklah satu kuburan yang paling tua, maka saya akan menghidupkan orang yang meninggal dunia itu." Maka orang ini tersebut menunjuk satu makam yang paling tua. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Kum biiznillah, qama yakumukum." Ya, berdirilah, jadilah manusia kembali. Maka orang yang ratusan tahun telah meninggal dunia dalam kuburnya itu berdiri dan bangkit dan hidup seperti apa yang diinginkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kepada orang itu, ilmu saya tidak sebanding dengan ilmunya Rasulullah. Kalau saya dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah, adalah sesuatu yang mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara kita memahami bahwa agama ini tidak diperhadapkan pada kepentingan duniawi semata-mata. Ada orang yang berjalan di atas air, ada orang yang punya kelebihan-kelebihan. Itu adalah akibat, sebab daripada apa yang telah dilakukannya, yang semata-mata ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda ruang Pak Guru nangruta tentang ilmu Ka'bal, tetapi kemudian ilmu-ilmu itu akan menjadi akibat datangnya dari ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya dalam zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zikir dalam kehidupan ilmu sufi itu terbagi dalam beberapa bahagian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada zikir yang kemudian kita nyatakan sebagai zikir lisan. Bagaimana zikir lisan ini? Inilah zikir yang punya suara, yang berbunyi, yang kita ucapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada puncaknya nanti, orang-orang yang berzikir secara lisan ini, sehingga sampai pada suatu puncak, maka yang berzikir itu bukan lagi lisannya, tapi yang berzikir itu adalah hatinya. Inilah yang dikenal dengan nama zikir batin. Zikir batin inilah yang terkadang kita melihat ada orang yang berzikir hanya menyebutkan nama Allah, hanya menyebutkan nama Hu, hanya menyebutkan nama-nama yang lain. Kita tidak boleh mengatakan itu adalah bid'ah. Tapi kita ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang telah sampai kepada makam bagi orang-orang tertentu. Dan itu memiliki dalil yang kemudian dinyatakan sebagai zikir batin. Zikir batin inilah yang tidak hanya kita pelajari lewat kitab, lewat buku, tapi seseorang itu harus punya mursyid, harus punya andang guru, yang kemudian silsilahnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ada yang dinamakan zikir sir, zikir rahasia, di mana zikir ini tidak ada lagi pemahaman-pemahaman kita yang menggambarkan Tuhan itu seperti al-jisim, tapi kemudian pemahamannya tentang Allah, dia mempanakkan dirinya, meleburkan dirinya, dan yang ada semata-mata hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perspektif ini, apakah ini ada dalam kajian agama?
kita akan lihat juga hubungannya dengan ruh yang dimiliki oleh manusia ini. Tingkatan yang selanjutnya, zikir itu ada yang dikenal dengan nama zikir khafi. Zikir khafi inilah orang-orang yang kemudian menyatakan dirinya fana dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya agama ini tidak boleh kita logikakan dengan logika akal kita. Misalnya ada orang yang bermaulid di suatu masjid, lalu orang yang bermaulid di suatu masjid itu meyakini bahwa Rasulullah akan hadir dalam perayaan maulid kita. Lalu kita mengatakan bahwa masjid yang ada di tempat lain tidak akan hadir Rasulullah karena dia sudah hadir di masjid ini. Tidak begitu jawabannya hadirin. Kalau cahaya matahari itu masuk dalam rumah kita di pagi hari yang cerah, di tempat yang lain cahaya matahari juga masuk dengan cahaya yang cerah. Bukan berarti matahari itu lebih dari satu, tapi karena matahari meliputi segala sesuatu yang diliputinya, sehingga matahari tetap satu, sehingga cahayanya bisa masuk kemana-mana. Pembahasan tentang ruh ini, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Sirul Asrar yang dikarang oleh An-Nangrutah Syekh Abdul Qadir Jailani, itu dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Famaudhi'ur ruhu jasmani. Jadi ada ruh yang dikatakan sebagai ruh jasmani. Di mana ruh jasmani ini? Fil jasadi. Dia berada dalam jasad kita. Jadi ibaratnya ruh ini, dia juga punya kulit. Lalu dalam kulit itu ada lagi kulitnya, ada batasan di dalamnya, ada lagi batasan. Maka yang pertama itu dikatakan adalah ruhul jasmani. Di mana ruh jasmani itu? Fil jasadi. Dia dalam jasad kita. Di mana letaknya? Ma bainal lahmi wad dami. Dia terletak di antara darah dan daging. Jadi itulah dalam hati kita, itu yang pertama ada namanya ruhul jasmani. Ruhul jasmani inilah hadirin yang merasakan segala sesuatu berbentuk keduniaan, kecintaan manusia terhadap lawan jenisnya, kecintaan manusia terhadap harta benda, dan seterusnya. Yang kedua, wa maudhi'ur ruhu ruhani. Wa maudhi'ur ruhu ruhani. Ada ruh yang kedua yang dikatakan sebagai ruhani. Ruh ruhani ini di mana tempatnya? Tempatnya itu adalah al-qalb, dalam kalbu. Jadi dia berada di dalam kalbu. Ruh ruhani inilah yang terkadang manusia berkeinginan untuk berbuat baik, berkeinginan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang senantiasa mengedepankan kehidupan akhiratnya dibandingkan dengan kehidupan dunianya. Memanara tahu, mapakala tahu. Ada orang yang senantiasa ketika berhadapan dengan masalah dia selalu di depan. Ketika berhadapan dengan sesuatu nikmat yang dibagi-bagi, maka dia mendahulukan orang lain daripada dirinya, sekalipun dia juga membutuhkan sesuatu itu. Dalam diri manusia ada yang dikenal dengan nama ruhani. Yang ketiga hadirin, di mana ruh yang ketiga itu? Ruh yang ketiga, wa maudhi'ur ruhu sultani. Maka ruh yang ketiga itu adalah ruh sultani. Ruh sultani ini itu berada di mana dia? Berada al-fuad. Al-fuad itu berbeda dengan kalbu, walaupun dia berada dalam satu tempat yang sama. Jadi jasmani, kemudian al-qalbu, di dalamnya ada namanya al-fuad. Al-fuad inilah yang ada di dalamnya dikenal dengan nama ruhul sultani. Ruhul sultani inilah hadirin, di sinilah ada banyak orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah, di mana hijab itu dia kasyaf menembus sesuatu itu. Kita tidak dapat melihat sesuatu di balik tembok ini karena ada hijab. Lalu mereka orang-orang yang kasyaf ini, maka tembok itu berubah menjadi kaca dan dia melihat sesuatu yang terjadi sebelum kejadiannya. Inilah orang-orang yang senantiasa memelihara ruh sultani. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, yang keempat itu adalah ruh yang kemudian kita kenal
wa maudhi'ur ruhul qudsi. Di mana ruh al-qudsi ini, ruhul qudsi ini berada di asir. Asir inilah yang dimandar, yang diartikan sebagai rahasia. Rahasia dari rahasia. Maka hadirin, kita menjelaskan ini sesuai dengan kemampuan kita, bahwa itulah tingkatan yang tertinggi daripada ruh yang dimiliki oleh umat manusia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan-tingkatan ruh inilah sehingga nantinya juga akan berimplikasi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan dunianya, kehidupan akhiratnya. Seperti misalnya kita membahas satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah kepadaku. Dalam pengertian fuqaha, liya'budun itu diartikan menyembah. Tapi sebahagian kitab sufi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dalam semua ruang lingkup kehidupannya, itu adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang sholat, maka ada waktu orang kemudian tidak sholat. Ketika orang berpuasa, maka ada ruang dan waktu di mana tempat dan waktu orang tidak lagi berpuasa. Tapi ketika dikatakan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ruang dan waktu dalam hidup kita, dalam napas kita tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya hadirin, dalam konteks mengabdi ini, semua manusia ini, maka segala sesuatu yang ada di alam ini, dia menyatakan itu adalah rahmat. Pamase pula di Allah Ta'ala, segala sesuatu itu adalah nikmat. Yang namanya musibah, itu dia nyatakan dalam dirinya ini adalah nikmat. Yang namanya sesuatu yang terjadi itu adalah nikmat. Dia meyakini bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menyapa dirinya. Itulah sebabnya hadirin, dalam kehidupan umat manusia ini, terkadang ada sesuatu yang kita nyatakan sebagai satu kebaikan, tapi mungkin menurut Allah itu adalah sesuatu yang tidak begitu baik. Ada sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah kejahatan, tapi bisa jadi menurut orang-orang tertentu itu adalah sesuatu yang baik. Ada satu kisah yang menarik hadirin, yang kita angkat dalam kajian kita pada malam hari ini, tentang suatu ketika ada ahli ibadah. Ahli ibadah ini setiap hari melaksanakan salat wajib, salat sunat, dan semua ibadah-ibadah mahdah dilaksanakan setiap hari dalam kehidupannya. Suatu ketika ahli ibadah ini, ketika dia bangun salat tahajud, maka dia pergi mengambil air wudu. Dia pergi mengambil air wudu di sebuah sumur. Ketika itu hadirin, ada orang yang berpakaian putih-putih di sumur itu, sementara menimba air. Lalu kemudian dia menimba air dan menimba lagi. Lalu kemudian ahli ibadah ini bertanya, "Ya fulan, apa yang engkau lakukan di tempat ini?" Maka orang ini mengatakan, "Saya punya kitab terjatuh dalam sumur ini. Kitab itu sangat penting bagi saya mengambilnya tapi tidak pernah. Maukah engkau membantuku?" Maka kemudian ahli ibadah ini membantu dan mengambil kitab yang jatuh di dalam sumur itu. Lalu kemudian ahli ibadah ini bertanya, "Wahai fulan, mengapa kitab itu begitu penting bagimu?" Lalu kemudian orang ini mengatakan, "Kitab ini adalah kumpulan nama-nama orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kumpulan nama-nama orang yang mengalami kebahagiaan karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang bahagia di alam barzah." Inilah kumpulan ahli-ahli ibadah yang ada dalam kitab ini. Mendengarkan itu hadirin, ini tadi ahli ibadah bertanya kepada orang tua itu, dan dia mengatakan, "Coba kau buka kitabmu itu, apakah nama saya ada di dalamnya?" Ketika dibuka itu kitab hadirin, dibuka dan dibuka, lalu kemudian orang tua ini, yang tidak lain adalah malaikat, mengatakan, "Sesungguhnya namamu tidak ada dalam kitabku ini." Ahli ibadah ini terheran, dan dia mengatakan, "Mengapa namaku tidak ada di dalamnya?" Maka kemudian setelah dibuka sekali lagi,
maka kemudian tetap namanya tidak ada. Maka dia bertanya, ya waliullah, mengapa nama saya tidak ada di dalam itu? Maka malaikat ini menjawab bahwa sesungguhnya namamu tidak ada di dalam ini, karena ini adalah orang yang bahagia. Yang ada dalam kitab ini adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hubungannya sesama manusia juga sangat baik. Ada ibadah sosial yang dia lakukan. Maka engkau setiap malam beribadah, setiap saat sholat, tapi hubunganmu dengan manusia itu tidak baik. Itu engkau meninggalkan aktivitas sosial, engkau meninggalkan kehidupanmu sesama manusia. Hari ini hadirin, Allah turunkan beberapa macam bencana di negeri kita adalah cara Tuhan untuk menyapa kita bahwa sesungguhnya ibadah-ibadah yang Allah cintai bukan hanya ibadah mahdah seperti salat, tapi ada ibadah bagaimana kita menyantuni orang lain, ada ibadah bagaimana kita merasakan penderitaan orang lain, ada ibadah bagaimana bisa kita membantu sesama di antara kita. Gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat ini mengingatkan kepada kita bahwa gempa itu tidak pernah tidak terjadi. Setiap saat terjadi, bumi ini bergoyang, bumi ini bergetar, dan bumi ini setiap saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah cara Tuhan menyapa di antara setiap hamba-hambanya agar dia kembali ke jalan agama ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat kami sampaikan tentang zikir tadi. Ada zikir bil lisan, sampai kepada zikir khafi, dan ada ruh yang dimiliki oleh manusia ini yang terbagi, yang sampai ada dalam gabungan dalam hati kita. Oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian penggambaran itu, bagaimana ruh sultani, bagaimana ruh sir rahasia, bagaimana ruh jasmani yang menyatu dalam diri manusia ini, kita bisa melihat pada konteksnya, pada rangkaian sejarah yang sangat nyata kita dapati ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ketika Rasulullah bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, didampingi oleh malaikat Jibril hingga memasuki ruang di Sidratul Muntaha itu. Kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, naiklah engkau ke atas. Sesungguhnya aku tidak bisa menembus itu. Ketika aku mencoba menembus, maka aku akan hancur seketika. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW dapat menembus ruang angkasa itu pada puncaknya, di mana malaikat yang tercipta dari cahaya itu tidak bisa menembus itu karena perbedaan ruh yang dimiliki tadi. Oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meyakini bahwa segala bentuk ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan umat manusia ini, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita mempelajari bagaimana Tuhan menitipkan sesuatu kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang dikehendaki, oleh karena muqarrabun, dekatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah manusia itu untuk selalu berbuat baik, dan jangan pernah berniat untuk menghilangkan kejahatan dari dunia ini, karena itu adalah wilayahnya Tuhan, itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dalam kehidupan ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kita mengajak manusia pada kebaikan-kebaikan secara hikmah ini, karena sesungguhnya hadirin, untuk kemudian memberikan hidayah, maka itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wilayahnya Tuhan. Sementara manusia memiliki wilayah untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan takwa. Inilah saja hadirin yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang salah, itu adalah keudaiban ilmu kami. Sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.